anak-anak semua. Selamat siang, Pak. Baik, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi yaitu relasi dan fungsi, yang dimana nanti Bapak jelaskan materinya. Kemudian tak lupa kita memberi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita masih diberikannya nikmat iman dan Islam, dan dimana kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Kemudian Bapak tak lupa kan sholawat dan salam, yang dimana baginda kita yaitu Muhammad Sallallahu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan diberi syafaatnya di yaumil qiyamah. Kemudian untuk sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita akan berdoa yang dipimpin oleh buku. Untuk memulai pelajaran kita, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Bapak telah memimpin doa untuk memulai pelajaran. Kemudian di sini Bapak akan membagi kelompok, membagi kelompok antara kelompok 1 dan kelompok 2. Dan kelompok 1 itu terdiri dari 2 orang, dan kelompok 2 itu terdiri dari 2 orang. Bapak tunjuk langsung. Kelompok 1 itu terdiri dari Gopur dan Ramzi. Kelompok 2 itu terdiri dari Zikri dan Farun. Untuk itu Bapak akan memberikan materi ini. Untuk sebelum memulai materi pada hari ini, Bapak akan menanyakan dengan keadaan atau kesehatan kalian, apakah semua dalam keadaan sehat atau baik? Baik, Pak. Terima kasih. Ya udah, kita lanjut ke materi. Materi pada hari ini adalah yaitu relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi ini pertama ada definisi, ya kan? Definisinya adalah yang pertama, relasi dari himpunan A ke himpunan B terjadi jika ada anggota A dan B yang berpasangan. Terus katanya himpunan A disebut domain atau daerah asal, himpunan B itu disebut daerah kawan atau kodomain, dan himpunan bagian B itu yang berpasangan dengan A disebut daerah hasil atau range. Yang kedua, fungsi adalah pengertiannya adalah suatu relasi yang melawankan setiap anggota domain dengan tepat satu kawan dengan anggota kodomain. Ditulis dengan F pemetaan. Ini bacanya F pemetaan. F pemetaan A menuju B. Terus Bapak tulis, kan ada contoh ini katanya A di sini, A di sini, B. Misalnya ada suatu ini kan fungsi apa relasi gitu atau fungsi. Di sini ada 1, 2, 3. Di sini A, B, C. Ini kemari, ini kemari, ini kemari. Yang mana disebut daerah kawan, gitu kan? Daerah kawan ini daerah asal. Daerah asal yang bisa disebut dengan domain. Kemudian ini disebut daerah kawan, ya kan? Daerah kawan bisa disebut kodomain. Nah, Bapak anggap sudah paham. Kemudian yang B, komposisi fungsi. Komposisi fungsi ini ada suatu himpunan, gitu kan? Himpunan X. Di sini tadi ada himpunan A, di sini himpunan B. Jadi yang Bapak bilang tadi relasi atau fungsi kan, bisa jadi dikatakan himpunan. Yang kedua. Kemudian yang B, komposisi fungsi. Komposisi fungsi ini ada himpunan A, himpunan B, himpunan C. Yang himpunan A-nya itu terdiri dari X, dan himpunan B itu terdiri dari Y sama dengan GX, dan himpunan C itu sama dengan Z sama dengan FX. Kemudian dari himpunan A ke himpunan B itu bisa disebut dengan G atau fungsi. Sebenarnya kalau misalnya diubah ke E pun bisa, gitu kan?
Kemudian dari himpunan B ke himpunan C itu disebut F. Itu fungsi juga. Mau G, mau F, F, G, H gitu kan. Bisa, itu disebut dengan fungsi. Dari himpunan A ke himpunan C itu D sama dengan Fx. Itu melewati B kan. Nah, itu disebut fungsi H. Kalau Bapak tulis di sini J kan? Boleh nggak? Boleh kan? Karena di sini rubah simbolnya aja. J itu ibaratnya fungsi gitu kan. Mau G, mau F, mau J kan. Mau G, F dan J. Kemudian masuk ke fungsi komposisi G dan F, ditulis itu F.G X sama dengan F kali G kali X. Kita tulis saja tadi di A ya, supaya dapat rumus. Masuk ke sifat-sifatnya kan, sifat-sifat fungsi komposisi. Sifat-sifat fungsi komposisi ini yang pertama ada F.G itu tidak sama dengan G.F. Artinya itu antara yang F.G itu tidak sama dengan G.F. Dari himpunan C ke himpunan B ke himpunan A, balik lagi ke himpunan A ke B ke C, itu tidak sama dengan hasilnya. Makanya dapatlah hasilnya itu sifat-sifatnya itu F.G tidak sama dengan G.F. Yang kedua, F.G.H itu sama dengan F.G dikali .H sama dengan F.G.H. Ini bukan O ya bacanya ya, itu dot digunakan. Yang ketiga, I, ini bukan satu, itu I kita baca. I itu adalah katanya fungsi identitas, di mana IX atau fungsi I dari X itu sama dengan X, maka berlaku titik 2, IX sama dengan X, maka berlaku yang pertama yang I.F itu sama dengan F.I, dan F.F inverse sama dengan F inverse atau inverse F dot F sama dengan I. Kemudian kalau untuk identitas kita misalnya matriks identitas itu misalnya 1, 0, 0, 1. Yang inilah dikatakan fungsi atau matriks dari identitas gitu. Kita memasuki materi terakhir yaitu matriks bulat fungsi inverse. Fungsi inverse ini katanya suatu fungsi mempunyai fungsi inverse jika fungsi itu berkorespondensi satu-satu. Ibaratnya itu dia mempunyai fungsi berkorespondensi saling bolak-balik, berkorespondensi satu-satu, artinya satu-satu atau himpunan, satu-satunya himpunan. Terdiri satu himpunan itu terdiri satu, dan himpunan bagian itu terdiri dari satu. Inilah contohnya kan. Betul Bapak bilang kan bahwasanya ada himpunan A dan ada himpunan B, dan himpunan A itu terdiri dari X anggotanya, dan himpunan B itu terdiri dari Y. Kemudian di himpunan A ke himpunan B itu disebut F, dan himpunan B ke himpunan A itu menjadi F inverse. Bolak-balik ya kan, dia kembali, ya kan? Baru katanya ada keterangan bahwasanya sehingga jika Fx itu sama dengan Y, maka F inverse Y sama dengan X. Fungsi inverse itu berlaku jika Fa itu sama dengan B gitu kan. Baru F inverse B itu sama dengan A. Kemudian dari hasil dari Fa itu pasangannya B ke F inverse B. Kemudian dari Fa ini pasangannya ke A, gitu kan? Kita masuk ke contoh soal, di mana contoh soalnya adalah contoh pertama, contoh soal komposisi fungsi dengan soal fungsi F pemetaan. Baca titik 2 ini artinya pemetaan. F pemetaan R menuju ke R, dan G pemetaan R menuju ke R, gitu kan? Dimana Fx itu sama dengan X kurang 2 dan Gx itu sama dengan 3X tambah 1. Maka tentukan soalnya adalah
A f dot gx, B g dot fx. Penyelesaian yang A, f dot gx itu sama dengan f dikali gx, yang dimana sama dengan fungsi ini sebenarnya itu yaitu fx kan. Nah, fungsi f mana? Fungsi f itu katanya ini, gitu kan? Masukkan nilai x ini, ganti nilai x ini ke fungsi gx, 3x tambah 1. Maka dapatlah jawabannya 3x tambah 1 dikurang 2 gitu kan. Sama dengan hasilnya 3x kurang 1. Dapatlah jawabannya. Kemudian yang B, B ini g dot fx gitu kan. Sama dengan g dikali fx. Ini sebenarnya rumusnya, bukan rumusnya, simbolnya gx gitu kan. Ganti gx, mana gx ini? 3x tambah 1. Ganti nilai x ini menjadi fungsi fx. Maka x itu diganti dengan x kurang 2. Dapatlah 3, mana fungsi gx ini kan 3 dikali dengan x itu dibawa menjadi x kurang 2 kan. Ditambah 1 sama dengan 3x kali masuk ya. Kali masuk. Jadi 3x dikurang 6 ditambah 1. Maka dapat jawabannya 3x kurang 5. Masuk ke contoh soal fungsi inverse gitu kan. Contoh soal fungsi inverse ini katanya tentukan inverse dari fx sama dengan 2x tambah 1. Dapat kita selesaikan bahwasannya yang pertama ada diketahui gitu kan. Fx itu sama dengan 2x tambah 1. Untuk mencari inverse maka diambil fx itu sama dengan y, sehingga diperoleh y itu sama dengan 2x tambah 1. Ini makanya kenapa y sama dengan 2x tambah 1 gitu kan. Fx itu diubah menjadi nilai y gitu. Maka dapatlah y sama dengan fx 2x tambah 1. Selanjutnya berlaku y sama dengan 2x tambah 1. Lalu y kurang 1. Kenapa y kurang 1? Satunya pindah ke kiri menjadi negatif sama dengan 2x gitu kan. Maka x itu pindah posisi juga kan. X itu sama dengan y kurang 1 per 2. Pindah posisi, saling pindah posisi. Jadi dapatlah y kurang 1 per 2. Maka diperoleh f inverse atau f inverse x itu sama dengan x kurang 1 per 2. Kenapa nggak y kurang 1 per 2? Kenapa? Kan dapatnya x sama dengan 2. Kan dapatnya x sama dengan y kurang 1 per 2 kan? Kenapa dapatnya f inverse x itu sama dengan x kurang 1 per 2? Karena tadi udah diganti bahwasannya y itu fx itu diubah menjadi y. Nah, dapatlah kita balikan lagi y itu diubah menjadi x, ya kan? Dapatlah x kurang 1 per 2. Itulah jawabannya. Anak-anak, tadi sudah Bapak menjelaskan bahwasannya contoh soal dari masing-masing materi. Kemudian di sini ada soal untuk kelompok 1 dan soal untuk kelompok 2. Yang pertama ada soal kelompok pertama. Jika fx itu sama dengan akar x tambah 1 dan gx itu sama dengan x kuadrat kurang 1, maka g dot fx itu berapa? Kemudian ada soal untuk kelompok 2. Jika fx itu sama dengan 3x, maka untuk setiap x berlaku fx tambah 1 dikurang fx sama dengan berapa, gitu kan? Dari Bapak harap siapa yang bisa untuk menjawab dari kelompok 1? Gopur silahkan maju ke depan. Kemudian untuk menjawab soal kelompok 2, siapa yang bisa menjawab? Ya, Jikri silahkan.
Baik anak-anak, ini kita sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jawabannya cukup sangat bagus, yaitu yang pertama jawabannya adalah sama dengan y dot fx itu sama dengan x, yaitu a. Dan untuk soal kedua, pertanyaannya itu fx tambah 1 dikurang fx, yaitu jawabannya adalah 2 kali fx, yaitu b. Dan ini jawabannya adalah a. Baik, anak-anak sekalian, cukup sampai di sini materi dari kita, yaitu tentang relasi dan fungsi, yang dimana dapat Bapak simpulkan, gitu kan? Atau kalian bisa dapat simpulkan? Ada ya? Oh ya, udah Bapak aja yang simpulkan. Kemudian relasi dan fungsi ini Bapak dapat simpulkan bahwasanya terdapat ada himpunan A dan himpunan B. Itu kalau dari himpunan A itu disebut daerah asal atau domain, sedangkan untuk daerah kawan yaitu disebut kodomain atau himpunan B. Itu saja yang dapat Bapak simpulkan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Sebelum untuk menutup pelajaran pada hari ini, yaitu alangkah baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Gopur. Silakan Gopur. Untuk menutup pelajaran kita, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada saudara Gopur. Kemudian di sini untuk menutup pada materi ini yaitu relasi dan fungsi, Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan dan Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.